Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Puspitasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Saya bekerja di SMK Pemuda Papar Kediri. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama rekan sejawat saya, Bapak Hafid Yudhya Kristalianto, yang bekerja di SMA N1 Papar. Sudah siap Pak Hafid? Sudah siap, Bu Rima? Oke. Baik, kita akan segera memulai praktek coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam, Bu Rima. Bagaimana kabar Bu Rima hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Hafid sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Rima. Tetapi saya Iya. ada sedikit permasalahan ini. Iya. Sebelumnya silakan diminum dulu Pak Hafid. Waduh, kebetulan saya di tidak situ bawa air ada minum, Bu Rima. Iya, di situ ada minuman. Bisa minum dulu karena sudah siang ini. Kegiatan-kegiatan Pak Hafid itu kan padat sekali ya. Iya, Biar betul lebih sekali, Bu rileks Rima. saja, biar lebih santai saja. Baik Pak Hafid, hari ini saya ingin ngobrol dengan Pak Hafid ya sekitar 15 menit. Tidak keberatan ya Pak Hafid? Tidak, Bu. Santai saja. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak Hafid, tadi Pak Hafid di awal sudah punya segudang kegiatan ini ya. Nah, dari situ kira-kira ada tidak ya yang akan didiskusikan pada obrolan kita hari ini atau yang akan kita bahas pada siang hari ini Pak Hafid? Ada, Bu Rima. Jadi saya ada sedikit masalah tentang minat belajar siswa berbahasa Jawa, terutama kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi ada beberapa kelas itu yang minat belajarnya itu sangat kurang. Jadi ada ketimpangan dari yang kelas 1 dengan kelas A dan kelas B. Jadi begitu, Bu Rima. Iya Pak Hafid. Jadi di sini Pak Hafid ingin mendiskusikan tentang minat ya Pak ya? Iya, minat belajar. Siswa Pak Hafid. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini Pak Hafid ingin mendapatkan apa? Saya ingin mendapatkan mungkin solusi dan ide ya dari permasalahan saya tentang minat belajar siswa. Saya ingin tuh anak-anak tuh semangat gitu pada saat pembelajaran bahasa Jawa. Walaupun tidak semua kelas seperti itu, tapi ada beberapa kelas seperti yang kelas sosial itu ada yang minat belajarnya itu kurang gitu. Walaupun tidak seluruhnya satu kelas itu tidak, tapi ada beberapa siswa lah yang seperti itu. Iya, Pak Hafid, kalau saya boleh tahu, Pak Hafid sudah mengajar di SMA N1 Papar itu sejak tahun berapa, Pak Hafid? Saya mengajar di SMA Papar itu sejak tahun 2016, Bu. Jadi kalau dihitung dari sekarang sudah 8 tahun. Luar biasa sekali pengalamannya Pak Hafid. Nah, sekarang dengan permasalahan tersebut Pak Hafid, dengan kurangnya minat belajar siswanya seperti itu. Nah, kira-kira mengganggu apa ya ibaratnya, mengganggu pembelajaran penjenengan ke depannya apa tidak ya kira-kira? Kalau dari pertanyaan Bu Rima, tentu saja sangat mengganggu, Bu ya, karena kita sebagai guru itu ingin mentransfer ilmu. Jadi tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi kita juga menanamkan karakter. Tetapi kalau dari awal siswa sudah tidak minat belajar bahasa Jawa, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi mungkin jadi permasalahan ya. Takutnya, yang saya takutkan itu nanti akan mempengaruhi dengan siswa yang lain. Jadi kalau sudah ada siswa yang sangat niat belajar, tapi karena ada yang mungkin satu temannya itu yang tidak minat, dia akhirnya ikut arus untuk tidak menyukai bahasa Jawa seperti itu. Jadi kalau bahasa Jawanya istilahnya aras-arasen begitu, Bu. Oh gitu. Lalu waktu pembelajarannya Pak Hafid sendiri, kira-kira anak sudah sering bicara bahasa Jawa menggunakan apa ya kemarin itu kromo alus ya Pak ya. Nah itu Iya. sudah diterapkan seperti itu apa belum ya Pak Hafid? Kalau anak-anak itu kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, Bu, tetapi tidak sesuai aturan. Jadi sesuka mereka, dan mungkin salah satu faktor anak-anak tidak suka bahasa Jawa, mungkin mereka menganggap bahasa Jawa itu susah, padahal kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh
itu bisa. Dan mungkin juga anak-anak itu tidak terbiasa menerapkan berbahasa Jawa baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Mungkin orang tuanya di rumah selalu berbicara, berkomunikasi dengan anaknya itu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor mengapa minat anak itu menjadi berkurang begitu, Bu. Iya, betul sekali nih Pak. Apalagi generasi Gen Z ya ini ya, dimana anak-anak itu sudah pudar menggunakan bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa yang halus atau kromo inggil gitu sudah mulai pudar ya. Dengan bapak ibu gurunya pun terkadang non sewu ada yang tidak pas. Nah, misalnya kata sampean ke bapak ibu guru, itu kan seharusnya penjenengan atau bagaimana begitu nggih? Iya, Jadi ada betul. beberapa kata-kata yang kok tidak pas ya diterapkan kepada bapak ibu guru yang notabene lebih tinggi, itu kan harus ada ininya nggih, kromo inggilnya. Itu kan Untuk ada menghormati. step-step nggih. Nggih, menghormati. Betul sekali. Ini terjadi di siswa saya juga sebenarnya Pak Hafid. Nah, dengan kendala-kendala yang seperti itu Pak Hafid, apa namanya, kira-kira Pak Hafid sudah melakukan upaya-upaya apa Pak Hafid untuk Iya. mengembalikan motivasi belajar siswa Pak Hafid? Jadi Bu Rima, saya sudah berusaha untuk mendekati siswa yang mungkin kurang berminat ya. Saya sudah berdiskusi, berdialog. Ternyata memang salah satu faktornya ya mereka takut salah, mereka takut berbicara itu salah. Saya tuh takut salah Pak kalau ngomong bahasa Jawa, takut kurang sopan, kurang apa. Padahal saya sudah menegaskan di awal pembelajaran tidak usah takut salah. Yang penting kalian berani mencoba, nanti akan kita bantu perbaiki bersama. Karena memang bahasa itu terbiasa karena kita terbiasa menggunakannya. Tapi kalau mereka tidak terbiasa, mereka pasti akan takut. Wah, kira-kira yang saya ucapkan betul tidak ya? Ya, nanti kalau kasar gimana ya? Mereka sudah takut duluan sehingga akhirnya berdampaklah kepada pembelajaran itu. Makanya anak-anak jadi kalau pelajaran bahasa Jawa kalau sudah materi mungkin berbicara itu anak udah diam, tidak ada yang mau berani bicara, Bu, tidak ada yang berani yang ngomong, jadi takut semua seperti itu. Iya. Padahal Pak Hafid di sini saya lihat juga sudah terbuka guys dengan Iya, anak-anak. sangat terbuka Juga sekali. sudah berusaha membuat anak-anak itu tidak apa ya, ibaratnya tidak tegang. Suasana kelas itu dibuat senyaman mungkin ya, agar Betul. anak-anak itu mau mengikuti pembelajarannya Pak Hafid itu dengan riang gembira gitu ya. Betul sekali, Ibaratnya Bu Rima. tidak tertekan ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali upayanya Pak Hafid ini dengan mendekati siswanya. Kemudian Pak Hafid, apakah dengan mendekati siswanya itu sudah di apa namanya sudah tingkatannya itu sudah dikatakan berhasil Pak Hafid? Atau masih ada beberapa hal-hal yang harus ditingkatkan lagi? Ada beberapa siswa yang akhirnya sudah bisa diatasi dengan cara tersebut, tapi ada beberapa yang masih belum mengena gitu. Jadi saya butuh mungkin ekstra lebih gitu. Apa ya kira-kira saya harus melakukan apa nih? Kira-kira untuk yang mengatasi sisa-sisanya ini Bu yang belum terselesaikan permasalahannya seperti itu. Baik Pak Hafid, kalau boleh kita skala pakai angka antara 1 sampai 10, kira-kira upayanya Pak Hafid ini sudah sampai skala berapa ya Pak? Saya sudah kalau di rank sekitar 7 lah Bu ya. Saya sudah berusaha. Sudah bagus loh itu Pak Hafid, sudah sampai mencapai angka 7. Lalu untuk mencapai angka 10-nya ini perlu upaya yang lebih lagi nggih kira-kira? Iya, betul sekali Bu Rima. Oh iya. Baik Pak Hafid, untuk apa namanya peningkatan motivasi belajar yang sudah diutarakan Pak Hafid, semoga nanti ke depan Pak Hafid lebih bisa meningkatkan lagi motivasi belajar anak, mungkin yang tadinya di range 7 dapat tercapai di range 8, 9 dan dapat mencapai idealnya seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali Bu Rima. Kira-kira Pak Hafid ingin berkolaborasi dengan siapa atau ingin melibatkan dengan siapa agar rencana-rencana Pak Hafid ini berhasil? Nah, saya tuh ingin itu Bu berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru, kemudian juga yang terutama wali murid ya, karena kita memang bisa mengontrol di sekolah ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru di luar jam saya kan pasti
berkomunikasi dengan bapak ibu yang lain. Jadi mereka bisa beraktualisasi, bisa bisa berlatih berbicara bahasa Jawa yang baik dan benar itu di luar jam KBM. Misal tanya bapak ibu guru di mana, itu kan bisa menggunakan bahasa Jawa. Misal Pak Tio wonten pundi sak menika, misal ngoten. Jadi biasanya tuh anak tuh seringnya tuh pakai menggunakan kata sampean daripada panjenengan, itu kan bisa belajar di situ juga. Nah, kemudian untuk yang wali murid, jadi saya ingin orang tua tuh berperan aktif gitu terhadap belajar siswa, jadi terutama belajar bahasa, karena bahasa itu harus dilatih terus menerus, tidak bisa di saat di blok-blok gitu. Jadi, karena bahasa itu kan harus mengalir ya, karena bahasa itu pembiasaan, jadi memang harus dilatih terus menerus dan setiap hari. Jadi saya ingin melibatkan orang tua terutama juga. Iya, betul sekali Pak Hafid. Memang di sini orang tua itu juga harus mau tidak mau mengajarkan bahasa Jawa ke anak-anak. Mengajarkan di sini bukan kok memberikan pelajaran, tetapi membiasakan untuk berbahasa Jawa kepada anak-anak. Andai kata di situ mereka salah dalam penggunaan ataupun pengucapan, seyogianya orang tua itu untuk membenarkan. Nah, ibarat kata itu bahasa Jawa anak-anak itu kok sudah mulai pudar nih Pak Hafid kalau di tempat saya itu seolah-olahnya gitu, karena anak terbiasa gaul, katanya nggak gaul kalau pakai Iya, bahasa betul Jawa sekali. gitu ya. Dianggap bahasa Jawa tuh kuno, Bu. Jadi anak-anak tuh Iya, mulai tapi meninggal. gurunya kan nggak kuno seperti Pak Hafid, ini kan kekinian ya. Seperti itu Pak Hafid. Iya. Lalu Pak Hafid, rencananya mau dilaksanakan kapan nih? Rencana saya ini kan sudah masuk semester awal, Bu ya, awal pembelajaran tahun 2004-2005. Jadi saya akan menerapkan program-program media belajar yang lebih inovatif, kreatif, jadi dan juga pembelajaran tuh yang lebih mengena dan menerapkan pembelajaran sehari-hari, semisal penggunaan bahasa yang baik dan benar, misal tata cara berbicara yang baik apabila tanya rumah atau tanya sesuatu, minta tolong, itu bahasa yang betul itu gimana. Jadi lebih penerapan sehari-hari. Jadi tidak yang tarafnya mungkin yang terlalu tinggi-tinggi, tapi sederhana tetapi mengena dan digunakan setiap hari oleh anak-anak, seperti itu. Wow, luar biasa sekali Pak Hafid. Tidak terasa ini Pak Hafid, diskusinya kita itu sampai di penghujung sesi ya. Tetapi di sini saya menggarisbawahi bahwasanya motivasi belajar anak itu juga ditentukan oleh peran orang tua, gitu Pak Hafid. Betul sekali, Jadi Bu Pak Rima. Hafid juga berusaha untuk menjadikan pembelajaran itu menarik, atau Pak Hafid juga berusaha untuk memberikan pembelajaran yang inovatif seperti itu. Nah, kira-kira Pak Hafid konsisten apa tidak ini untuk tetap memberikan pembelajaran yang inovatif kepada Tentu anak-anak? saja, karena memang kita tugas tantangan seorang guru bahasa Jawa ya, yang mungkin minoritas dibanding mata pelajaran yang lain. Jadi kita tetap harus memberikan terobosan yang inovatif dan juga menarik perhatian siswa. Itu kunci utamanya. Iya. Saya pikir. Mungkin ini Pak Hafid diselingi oleh tembang-tembang Jawa gitu, mungkin lebih menarik Iya, lagi iya, ya. betul. Apalagi suaranya kan serak-serak basah ini. Lalu Pak Hafid, yang akan membantu Pak Hafid dalam menjaga konsistensi itu nanti siapa saja ya Pak? Tentu saja rekan sejawa dan juga mungkin rekan guru sesama bahasa Jawa dan juga kontrol dari siswa tersebut ya. Jadi tetap harus ada refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan, Bu. Baik Pak Hafid, pertanyaan terakhir dari saya, setelah kita bercakap-cakap, setelah kita berdiskusi hari ini, bagaimana perasaan Pak Hafid hari ini? Saya sangat senang, Bu. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan insya Allah ide-ide saya akan saya terapkan di pembelajaran ajaran tahun baru ini. Semoga berhasil. Ya, amin. Baik Pak Hafid, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pada siang hari ini. Semoga upaya-upaya yang akan dilaksanakan, rencana-rencana yang akan dilaksanakan mendatang akan membuahkan hasil yang luar biasa nggih Pak Hafid. Dan buat Pak Hafid juga tetap semangat menjadi guru bahasa Jawa yang kekinian. Nah, walaupun bahasa Jawa tapi tetap kekinian nggih. Tidak kuno seperti yang dibicarakan Pak Hafid.
Baik, terima kasih Pak Hafid sudah mau mencurahkan pendapatnya, dan sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.